A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Ramadan kali ini kita dapat berhadir di ruang dengar kita, di hadapan televisi Siak TV yang kita banggakan ini, tentunya dalam keadaan kita hari ini berpuasa, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadi barokah manfaat di bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita bersyukur dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya menjadi motivasi nantinya dalam kita sebagai pendengar. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, ketahuilah bahwa malam di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 92 kali, sedangkan siang disebutkan sebanyak 57 kali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang, dan ada rahasia-rahasia yang berada di balik malam, bahwa malam itu adalah keadaan dunia yang sesungguhnya. Maka keadaan dunia yang sesungguhnya adalah malam hari. Kenapa ada siang hari? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih izinkan matahari berputar di atas kepala kita. Oleh karenanya maka ketika orang berpikir tentang bagaimana rahasia kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang malam, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran demi malam yang menyelimuti. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, bahwa malam itu memiliki rahasia-rahasia yang begitu besar. Sampai di bulan Ramadan ada namanya malam nuzulul Quran. Ada lagi yang namanya malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ada lagi yang namanya malam-malam yang namanya banyak kita dengarkan. Maka oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saking indahnya malam, dan beribadah di malam hari termasuk ibadah yang mulia. Tapi banyak kemudian orang yang menyalahgunakan malam itu, sehingga malam ada yang digunakan untuk mencuri dan lain sebagainya. Karena kenapa? Malam itu adalah waktu yang sunyi, sepi. Bagi orang yang beriman, malam itu adalah untuk beribadah. Bagi orang yang soleh, malam itu adalah malam yang indah
untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keistimewaannya, apalagi di bulan Ramadan, ketika orang mau melaksanakan atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, mulai dari tarawih, disusul kemudian dengan tadarus, nanti ada namanya yang disebut kemudian dengan sahur. Ya, itu semua dilaksanakan di malam hari. Ketahuilah, sahur itu adalah menunjukkan dan menyebutkan kepada kita bahwa pada sahur itu banyak terdapat barokah. Maka ulama menyebutkan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada barokah. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, dan itu dilaksanakan di malam hari. Sahur dilaksanakan di malam hari, tepatnya dini hari sebelum subuh. Maka walaupun kita merasa kuat, walaupun kita merasa sanggup untuk menjalankan puasa, tetaplah kita melaksanakan sahur walaupun hanya seteguk air minum. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat barokah. Ini diantara rahasia malam yang kemudian oleh ulama disebutkan kepada kita. Maka kita harusnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha bijaksana, maka menciptakan malam kepada kita tentunya bukan tanpa alasan. Satu di antaranya kemudian ketika ada orang yang menikah, baru menikah dan lain sebagainya, ataupun yang menikah lama ataupun yang baru menikah, malam-malamnya kemudian disebut dengan malam pertama. Padahal ada siang pertama. Oleh karenanya maka ada rahasia di malam hari itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya yang kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadisnya. Maka hadis ini kemudian disebut dengan hadis qudsi. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, saya Al-Fakir ingin menyampaikan bukan dari sisi hadisnya, tapi ada ulama namanya Syekh Wajihuddin bin Ali bin Muhammad yang merangkum menyusun kitab namanya buku Ad-Diba. Maka di dalamnya dengan menggunakan bahasa berbeda daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan rahasia malam itu. Apa kata beliau? Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal mim mustaghfir. Rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya, apalagi di malam-malam Ramadan, setiap malamnya itu turun ke langit pertama. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian berpendapat bahwa yang turun adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu memanggil kepada hambanya, hal mim mustaghfir, adakah hamba-hambaku pada malam hari ini yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan pertama dari langit. Ini seruan pertama dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meluangkan waktunya pada malam hari untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa-dosanya, atas segala kesalahan-kesalahannya yang dilakukan setiap harinya, sengaja maupun tidak sengaja? Maka adakah pada malam hari ini untuk meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah ampunkan. Yang kedua, hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar maupun dosa kecil? Maka Allah tunggu, Allah nanti taubat kita setiap malamnya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia malam itu luar biasa. Bagi kita yang beriman, bagi kita yang memiliki amal soleh dan berkeyakinan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa meluangkan masa waktu malam hari semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri taqarruban ilallahi Subhanahu wa taala. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Lalu yang ketiga, kata ulama menyebutkan kepada kita, fauni lahul matalib hal min talibi hajah. Adakah di antara hamba-hambaku pada malam hari ini yang meminta kebutuhan hajat dunianya? Fauni lahul matalib, pasti Allah akan tunaikan, pasti Allah akan berikan kepada orang yang berharapkan hajat-hajatnya di dunia, baik yang terkait hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat. Tentunya kita sebagai manusia lemah, tentunya sebagai kita manusia yang tidak berdaya, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, diberikan petunjuk hidayah dalam melangkahkan kaki kita, raga kita, jiwa kita untuk beramal soleh dan mewujudkan impian-impian yang tentunya baik di dalam dunia kita dan baik pula di akhirat kita. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, maka teruslah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri dan insya-Allah untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.